Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Setelah libur panjang, game week kemarin gak ada kompetisi Inggris. Kali ini kita balik lagi untuk membahas tim selection di game week ke-8. Let's go. Tapi sebelum itu seperti biasa gue mau nanya dulu nih sama teman-teman semua di sini. Teman-teman semua di sini ada nggak sih yang suka banget sama yang namanya sepak bola? Mulai dari nonton bola, main bola sampai main game fantasinya. Pastinya banyak banget ya. Dan apalagi kalau tim kebanggaan kita yang lagi main, pastinya bakal kita dukung habis-habisan tuh. Dan juga pastinya kita bakal tahu banget tuh siapa aja kira-kira pemain-pemain yang cukup oke, yang cukup gacor, potensi bagus untuk bisa mencetak gol. Pastinya kita tahu banget ya. Dan untuk dari itu, di sini gue ada game fantasi yang keren banget, game analisa dan strategi dari MPL Fantasi. Di sini teman-teman bisa banget nih menyusun tim andalan teman-teman semua sendiri. Dan juga sekaligus bisa menjadi ajang nih untuk bisa ngecek nih sedalam apa sih kemampuan kita dalam mengetahui pertandingan sepak bola. Pastinya seru banget. Dan juga teman-teman semua nggak perlu ragu lagi nih kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakal nggak ada, karena di MPL Fantasi ini tersedia berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia. Mulai dari kompetisi sepak bola yang kecil sampai kompetisi sepak bola yang gede ada semua. Mulai dari kompetisi sepak bola Inggris sampai kompetisi sepak bola Spanyol, Belanda, Perancis, hingga kompetisi sepak bola Indonesia bahkan juga ada di sini. Jadi pastinya seru banget. Dan juga di MPL Fantasi ini hadiahnya tuh cepet banget. Teman-teman semua nggak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu satu bulan, karena di MPL Fantasi ini pertandingannya selesai bisa langsung diterima hadiahnya. Dan juga pastinya MPL Fantasi ini membuat nonton bola kita jadi lebih seru ya. Jadi kita nggak cuma nonton bola doang nih, jadi berasa ikut main dan juga jadi ikut ngumpulin poin terus, dan juga jadi berasa ikut deg-degannya untuk bisa nunggu hasil pertandingan. Dan yang kerennya lagi di MPL Fantasi ini hadiahnya tuh berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan juga tentunya bisa dibelanjain macam-macam nih. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga. Pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget. Pertandingan Big Trophy, pertandingan Big Match, pertandingan besar antara Leicester City melawan Manchester United yang pastinya epic banget dan gak bisa dilewatin tentunya di MPL Fantasi, yang tentunya juga udah gua buat juga untuk tim analisanya dan strateginya di link card di atas, bisa langsung teman-teman klik. Dan untuk itu ayo langsung kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Teman-teman pecinta bola pasti lagi nunggu nih kompetisi sepak bola Inggris dan kompetisi sepak bola Champion Eropa. Kompetisi yang fansnya gede-gede banget di Indonesia, bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan kompetisi Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru. Teman-teman bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi Inggris 2021 dan kompetisi Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan hadiahnya hingga puluhan ribu berlian kemenangan senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman bisa menang susun tim, teman-teman bisa dapetin hadiah berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja kita mulai untuk video tim selection di game week ke-8 kali ini, yang dimana seperti biasa gue akan bawakan dulu segmen-segmennya terlebih dahulu ya. Dimana kali ini segmennya 3 aja. Kali ini gue akan membahas segmen untuk ini agak-agak suram nih, dimana pasca international break pastinya tentunya kita tahu semua ya bahwa akan ada pemain-pemain yang cedera, untuk availability-nya akan kuning dan malah merah. Dan untuk itu di sini gue udah punya daftar nama yang per hari ini gue tag, yaitu hari Kamis sore. Di sini gue udah lihat ada beberapa nama yang cukup kita harus consider dia nggak akan main untuk di game week ke-8, dan untuk itu langsung kita bahas dulu untuk di segmen berikut. Dan selanjutnya seperti biasa gue akan bahas lagi untuk segmen Captain Picks untuk di game week ke-8 dan juga sekaligus untuk tim selection di game week ke-8. Dan untuk itu langsung aja ke segmen yang pertama untuk injury update untuk di game week ke-8 kali ini, yang cukup banyak ya dibawakan oleh pemain-pemain dari Amerika Latin ya. Di sini bisa kita lihat untuk nama-nama yang ada. Di sini ada 16 nama yang pasca international break dia mengalami injury, di mana salah satunya dari 16 nama ini ada Alisson dari Brazil ya, di mana pemain Brazil menyumbang paling banyak untuk nama-nama yang menyebabkan injury ini ya, di mana kurang lebih ada 2 nama yang 50% dan 1 nama yang merah, yaitu Varane merah. Dan juga ada kurang lebih ada 14 nama dari international dati yang 50%. Di sini salah satunya bisa kita lihat ya, ada Emerson Royal dari Spurs, ada Romero, ada Lo Celso, ada Sanchez dari Spurs, 4 nama. Lalu selanjutnya
dari Newcastle ada Almiron, dan dari MU ada Fred dan Cavani ya. Untuk di international dati kemarin dia cedera, 50% chance of play-in, jadi cukup di bawah. Jadinya artinya kemungkinan mainnya cukup kecil di game week ke-8. Dan selanjutnya ada Gabriel Jesus dari Brazil, Manchester City, dia 75%. Ada Ederson juga kiper City 75%, ada Fabinho juga dari Brazil 75%, ada Alisson juga dari Brazil 75%. Jadi fix 2 kiper dari Brazil nih pasca dari international break cedera 75%. Dan selanjutnya ada Rafinha juga dari Brazil 75%, ada Yeremina back dari Everton, dari Kolombia juga 75% chance of play-in, dan ada Thiago Silva dari Brazil juga, defender Chelsea 75%, dan juga ada Douglas Luiz dari Brazil juga 70%, dan ada Martinez dari Argentina 70%. Jadi cukup banyak nama-nama yang harus dikonsider untuk bisa main di game week ke-8. Dan yang paling bisa kita lihat ya, paling terdampak di sini ada MU, di mana MU juga untuk di sebelum international break juga ada kabar bahwa Varane cedera ya. Yang ini membuat artinya fix pertahanan MU ini double defense, double tower MU nggak bisa main, dan itu artinya menjadi warning untuk para teman-teman yang menggunakan defense MU. Di situ ada Luke Shaw dan Wan-Bissaka, jadi harus consider kayaknya untuk peluang clean sheet-nya makin kecil lagi, ditambah kemarin juga di 2 game week terakhir nggak berhasil clean sheet 2 MU ini. Jadinya gua rasa di pertandingan besok nih ditambah lagi akan melawan Leicester City, melawan Vardy yang Vardy-nya lagi cukup on fire di 2-3 game week terakhir, menjadi nama yang patut dipertimbangkan nih si Vardy ini nih. Jadi gua rasa Vardy bisa bersinar harusnya di pertandingan besok melawan MU. Dan untuk defense MU harus agak khawatir sepertinya untuk di game week besok. Dan untuk itu berarti berikut untuk nama-nama yang bisa gue sampaikan, 16 nama yang nggak bisa main. Bukan nggak bisa main ya, kemungkinan mainnya kecil ya, karena di sini ada 14 nama yang 75% chance of play-in, dan ada 2 nama yang 50% chance of play-in, ada Cavani dan Fred yang 50%. Dan selanjutnya langsung aja untuk Captain Picks, di mana Captain Picks seperti biasa kita akan buka untuk tabel dari understat.com seperti biasa untuk XG dan XGA-nya. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja seperti biasa kita buka XG untuk sebulan terakhir ya, atau enggak 4 pertandingan terakhir. Bisa kita lihat di sini ya. Untuk daftar XG tertinggi, penyerangan terbaik di 4 pertandingan terakhir ada Liverpool dengan 10,38 gol, yang dimana sebenarnya Liverpool kemarin sempat menghadapi cobaan berat ya melawan Manchester City, tapi berhasil dibuktikan bahwa ternyata penyerangan Liverpool ini bukan kaleng-kaleng nih. Dengan 2 golnya ke gawang City membuat Liverpool berada di puncak untuk daftar XG tertinggi untuk di 4 pertandingan terakhir. Dan di nomor 2 ada Chelsea dengan 7,8 gol, nomor 3 ada MU 7,64, dan nomor 4 ada Brentford dengan 7,3 gol. 4 tim yang bisa gue consider untuk bisa digunakan nama-nama pemain depannya, nama-nama pemain penyerangnya. Jadi harusnya bisa diambil nama-nama dari 4 tim ini. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi untuk 3 tim terbawah untuk urusan XGA-nya. Artinya urusan pertahanannya paling lemah untuk di 4 pertandingan terakhir, di 4 game week terakhir. Di sini bisa kita lihat ada Tottenham Hotspur yang dimana XGA-nya ada di angka 8 gol, cukup di bawah. Dan di nomor kedua terbawah ada Norwich City, di nomor 3 terbawah ada Leeds United, di nomor keempat ada Watford, di nomor kelima ada Southampton. 5 nama yang bisa kita consider untuk bisa kita gunakan lawannya, untuk bisa kita gunakan jadi kapten tentunya. Dimana bisa kita lihat dulu untuk Tottenham Hotspur di sini untuk fixturnya ke depan dia akan melawan Newcastle, di mana Newcastle di sini bisa kita lihat untuk nama Newcastle di 10 nama terbaik untuk urusan XG player nggak ada nama Newcastle, jadi nggak bisa kita consider untuk bisa kita gunakan dari kapten pemain dari Newcastle tentunya. Jadi untuk itu langsung aja kita bergerak ke nama kedua terbawah ada Norwich City, di mana Norwich City bisa kita lihat nanti akan melawan Brighton, di mana Brighton sendiri bisa kita lihat untuk di 10 nama terbaik di XG player juga nggak ada, jadi nggak bisa kita consider untuk bisa jadi kapten. Dan di tim ketiga terbawah untuk XGA-nya pertahanannya ada Leeds United, di mana Leeds United nanti akan melawan Southampton, di mana Southampton sendiri nggak ada juga untuk di 10 besar XG player, jadi nggak bisa kita consider juga untuk bisa menjadi kapten tentunya nama-nama dari pemain Southampton. Dan selanjutnya di 4 terbawah ada Watford. Nah ini dia, Watford akan melawan Liverpool, di mana Liverpool sendiri tentunya one and only ada Mo Salah yang bisa kita consider menjadi kapten, yang bisa gue bilang juga harusnya Mo Salah ini bisa menjadi kapten 100% ya untuk di game week kali ini ya. Gue rasa akan jadi kapten dengan pick 90% player FPL di game week kali ini. Jadinya gue rasa Mo Salah bisa kita consider bisa menjadi kapten, karena ini akan menjadi nama yang harusnya kita pilih, dan kayaknya kita nggak bisa main risky untuk memilih kapten yang lain,
karena terlalu berbahaya ya. Melihat juga dari data yang ada, Watford berada di 4 terbawah untuk urusan pertahanan dan Mo Salah ada di peringkat kedua teratas untuk urusan penyerangan. Jadi benar-benar data yang klop banget untuk bisa kita ambil. Tentunya Mo Salah bisa menjadi kapten di game week kali ini. Dan selanjutnya di nama kedua untuk urusan kapten bisa gue consider di sini ada Jamie Vardy tentunya, di mana Jamie Vardy dari 4 pertandingan terakhir dia mencetak 4 gol dengan XG-nya 2,61 gol dan expected assist 0,21. Jadi untuk urusan assist kayaknya kurang, tapi untuk urusan mencetak gol Vardy ini benar-benar lagi on fire banget. Ditambah lagi MU ini back-backnya lagi pada cedera, Varane dan Maguire tadi seperti gue bilang di awal, double dindingnya MU ini lagi nggak ada. Jadinya gue rasa harusnya bisa menjadi makanan yang cukup empuk untuk Jamie Vardy bisa mencetak gol. Ditambah lagi MU untuk di 2-3 pertandingan terakhir kayaknya cukup kurang banget untuk urusan pertahanan. Dia selalu kebobolan dan gagal clean sheet terus. Jadinya harusnya bisa kita pertimbangkan untuk Jamie Vardy bisa menjadi pilihan kapten kedua untuk teman-teman yang punya Vardy tentunya. Kayaknya bisa menjadi kapten yang cukup diferensial dan cukup, gue rasa cukup bisa menandingi Mo Salah ya untuk urusan poinnya ya untuk di game week kali ini. Jadi mungkin untuk kapten alternatif selain Mo Salah ada Jamie Vardy, dan mungkin di pilihan ketiga ada Cristiano Ronaldo di sini karena Cavani juga cedera, kabarnya 50%, jadi kemungkinan mainnya kecil banget. Jadi Ronaldo mungkin akan diplot sebagai pemain depan lagi untuk di pertandingan besok dan akan melawan Leicester City yang sebenarnya untuk pertahanan juga nggak cukup bagus ya. Dia berada di peringkat ke-14 dan itu bisa menjadi peluang bagus juga untuk diferensial. Tentunya Ronaldo bisa menjadi kapten. Jadi untuk pilihan kapten yang bisa gua rekomendasikan dari Rainbow FC, dari Go FC tentunya ada Mo Salah, Jamie Vardy, dan ada Cristiano Ronaldo. Dan berikut untuk pilihan kapten yang bisa gue sampaikan tentunya, dan untuk teman-teman semua mungkin punya nama-nama lain yang terlewat atau mungkin teman-teman punya data lain yang bisa lebih solid lagi untuk bisa digunakan sebagai data untuk menjadi kapten, bisa langsung share di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran dan masukan untuk tim gue tentunya untuk di game week kali ini. Thank you banget. Dan untuk itu berikut untuk kapten picks kali ini, dan selanjutnya kita akan bahas untuk tim selection Rainbow FC tentunya untuk di game week ke-8 besok. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, untuk tim selection kali ini gue sebenarnya nggak banyak melakukan perubahan, dan gue kemarin sempat mengganti early transfernya, di mana gue sebenarnya mengganti bukan menjadi transfer yang mayor tapi transfer yang minor aja, karena gue mengganti bench gue ya, karena ternyata bench gue nggak mampu untuk bisa melapis dari pemain-pemain line up gue. Kemarin ada Alonso yang nggak main ternyata, dan tentunya nggak bisa diganti karena ternyata kemarin bench gue itu ada William, ada Gilmore, dan Amartey yang ternyata tiga-tiganya benar-benar nggak main di timnya masing-masing. Jadi gue rasa harus mengganti salah satu untuk bisa menjadi bench yang bisa menjadi pelapis tentunya untuk tim gue. Di sini gue menggunakan Manquillo, gue masukin, gue ganti dari Williams tentunya untuk melapis back gue. Tentunya di sini ada Alonso, Shaw, dan Martial, dan sisanya gue nggak melakukan transfer apa-apa lagi. Dan mungkin gue consider untuk di beberapa game week ke depan gue akan mengganti antara Klitsch atau Ben Rahma. Gue akan masukin untuk Gray ya, karena Everton untuk di setelah game week ke-8 ini, artinya di game week ke-9, 10, 11 cukup oke untuk fixturnya. Jadi gue akan consider untuk Gray bisa masuk ke tim gue, dan mungkin akan gue ganti dari dua nama ini ya, Klitsch atau Ben Rahma. Dan selanjutnya kayaknya nggak ada lagi, dan mungkin ya kalau memang Lukaku ternyata nanti di press conference dia dikabarin benar-benar gak main oleh Tuchel, gue mungkin akan consider menggantinya dengan Vardy, karena Vardy menjadi nama yang gue rasa cukup lagi menarik nih untuk di game week kali ini, mengingat back MU lagi pada cedera. Jadi benar-benar gue rasa gue sangat tertarik untuk bisa memasukkan Vardy ya, kalau kata mantra FPL tukang nasi goreng. Kayaknya gue mulai tertarik untuk beli nasi goreng nih untuk di game week kali ini. Dan berikut untuk tim selection gue kali ini, dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya saran atau masukan untuk tim gue kali ini, gue sangat berterima kasih untuk teman-teman yang mau ngasih saran dan masukan untuk gue tentunya di kolom komentar di bawah. Dan untuk teman-teman, thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang udah ikutin channel ini, thank you banget. Dan juga untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan tentunya video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tigor Irsyad. Peace out.